pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan channel Muhammad Kece. Namun sebelumnya saya mengucapkan syukur, segala puji saya naikkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, Bapa di sorga, yang layak ditinggikan dan diagungkan, dipuji dan disembah. Oleh karena kasih-Nya, kita berjumpa di dunia maya. Tidak lupa, saya menghormati yang masih mencintai huruf Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil alamin, amma ba'du. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah membantu, mengulurkan tangannya untuk berbagi dengan kita untuk memperluas kerajaan Tuhan, agar Indonesia dijamah Tuhan, dimenangkan Tuhan, agar semua bangsa diselamatkan. Karena api Pantekosta yang ketiga datangnya dari Indonesia. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh apologet Indonesia, mari suarakan kebenaran. Jangan takut. Ingat, menyampaikan kerajaan Tuhan, maka Tuhan yang akan jamin kehidupan kita, baik kebutuhan di dunia maupun di akhirat nanti. Saudara yang dikasihi Tuhan, negara kita, negara Indonesia, bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, kemerdekaan masyarakat wajib dihormati oleh semua pihak. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Seluruh masyarakat Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan penegakkan kemerdekaan. Pendapat yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma masyarakat, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila, bukan agama. Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat martabat, integritas, dan mutu bangsa Indonesia, serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini menyampaikan bahwa Pancasila harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bangsa Indonesia tidak mencintai tanah airnya, maka disebut orang yang belum beriman.
Karena ada suatu hadis yang mengatakan hubul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Menurut hadis itu, kalau ada orang yang tidak mencintai tanah air Indonesia, itu orang yang belum beriman di hadapan Tuhan. Maka perlu bertobat dari itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, demi kemajuan bangsa Indonesia, demi kebenaran, semua yang ada di bawah naungan Pancasila, yaitu berbagai macam agama. Yang paling terakhir beredar agama Islam, setelah agama Kristen, setelah agama Hindu, dan setelah agama Buddha. Islam itu agama benar. Tapi ingat, Islam bukanlah penyelamat. Islam itu hanya sebatas agama, bukan penyelamat. Oleh karena itu, jadikanlah agama sebagai sarana hidup, dan hidup bukan untuk agama. Hidup untuk Pancasila. Hidup untuk bangsa dan negara. Bukan untuk agama. Keliru orang yang mengabdikan diri kepada agama. Apa itu agama? Agama itu ada yang menafsirkan A itu tidak, agama itu kacau. Jadi agama itu tidak kacau. Kalau orang yang beragama masih kacau, berarti tidak beragama. Berarti tidak beragama. Kalau masih kacau aja. Katanya agama itu tatanan kehidupan manusia. Tapi masih kacau. Nah itu dia. Mari saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, di seluruh dunia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan luar negeri, ada yang di Australia, ada yang di Jerman, ada yang di Hong Kong, Taiwan, ada yang di Jepang, ada yang di Kuwait, ada yang di Qatar. Salam hormat dari saya yang mencintai channel Muhammad Kece. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman saudara dimanapun Anda berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang di Singapura, yang di Malaysia, yang di Brunei Darussalam, yang mendengarkan suara Muhammad Kece di tahun 2021 ini. Selamat berhari Minggu, selamat happy berbahagia, selamat beribadah, selamat menyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam ini saya berbicara, Islam itu agama benar. Jadi Islam itu agama benar. Cuma sayang, di dalam agama itu yang sudah mayoritas banyak oknum-oknum yang menyimpangkan keislaman. Bercerita, berdakwah, menyampaikannya apa yang ada di dalam hati pikirannya, menyampaikan politiknya, tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang tidak jelas kalau orang berbicara menceritakan yang sepikirnya. Ada ustadz yang mengatakan anjing ditabrak, maaf, gogok ditabrak, dia bangga, diberitakanlah kepada jemaat-jemaatnya. Menurut saya itu hal tidak penting. Karena jemaat mengaji, mendengarkan ceramahnya, ingin tahu jalan kebenaran dan keselamatan.
Karena mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun manusia yang abadi di dunia ini. Sebagaimana bahasa Arabnya, kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang berjasad, setiap yang bertubuh akan mengalami yang namanya maut. Saudara yang dikasih Tuhan, yang namanya maut, mati, meninggal, res, itu caranya bermacam-macam. Ada yang ditangkap ISIS, dibunuh. Ada yang jadi separatis, dibunuh. Ada yang karena perang, ada juga yang karena jatuh dari pesawat, ada juga yang tenggelam dari kapal selam, ada juga yang disantet orang. Itu proses kematian manusia. Kita tidak perlu takut dengan proses itu. Apalagi kita menyampaikan kebenaran. Apa yang ditakuti? Negara kita ini, negara Indonesia, negara aman, damai. Hanya saja masih banyak oknum yang mau menghalalkan darah orang lain, menghalalkan orang yang tidak seagama. Nah, itu yang bahaya. Yang itulah harus dimusnahkan dari Indonesia. Karena penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Manusia kalau tidak punya pri kemanusiaan, jangan ingin mendapat kemanusiaan. Karena perilakunya seperti hewan. Orang yang perilakunya seperti hewan, perlakukan seperti hewan. Kalau yang perilakunya seperti hewan, tapi ingin dimanusiakan, itu salah kaprah. Kalau saudara orang Indonesia, banggalah dengan budaya Indonesia. Seperti di Jawa Barat, budayanya Sunda, Jaipongan, wayang golek. Ayo kita bangkit, maju, hidup kita. Negara Indonesia. Jangan sampai budaya Indonesia yang ada di Indonesia diganti dengan budaya asing. Budaya dakwah, budaya bercadar, gaya-gaya Timur Tengah. Itu hanya soal budaya. Dan Indonesia harus bangga punya budaya wayang golek, kesenian-kesenian. Mari kita bangkitkan Indonesia. Ya, kalau dikalahkan dengan dakwah, nanti siapa yang menangkap wayang? Akhirnya sejarah wayang, sejarah Indonesia hilang. Karena apa? Menawarkan sejarah-sejarah Arab. Oleh karena itu, saudara, mari kita sadari, sebagai bangsa Indonesia, cintailah negeri Indonesia, cintailah keluarga sendiri, cintailah bangsa sendiri. Bukan bangsa orang lain, budaya orang lain dibangga-banggakan di Indonesia. Apa manfaatnya? Jangan membanggakan pemimpin orang lain. Contoh, Muhammad bin Abdullah adalah pemimpin di negara Arab. Bapak Presiden Joko Widodo adalah pemimpin di Indonesia. Yang lebih bermanfaat adalah membanggakan Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo. Kita dukung, kita doakan. Amin. Amin. Terima kasih. Ini sekedar ulasan pada malam hari ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin bergabung. Mari kita bincang-bincang soal yang terjadi di dunia ini. Yang pertama, saya ingin angkat pemurtad Muslim. Oke, salam sadar pemurtad Muslim Channel. Salam sadar. Luar biasa. Ya, ini saya mau tanya tentang ayat Quran itu ya. Quran 33 Al-Ahzab ayat 56. Coba dibacakan Pak KC. Oh iya, oke. Ya, di situ kan ada kalimat bahwasannya Allah dan para malaikat itu mendoakan Muhammad. Oh, itu iya. Gimana itu? Baik, baik. Ya. Mungkin bisa di-share screen biar teman-teman yang di live chat bisa lihat. Ya, oke. Sebentar.
Oke. Ini agak lemot. Ini live-nya pakai laptop ya? Benar. Oh Sama iya coba ya. aja. Ya. Barangkali tidak ada Aditya masuk. Wah, ini Aditya sebentar lagi dia masuk ini. Iya. Aditya masuk. Aduh, lemot banget ya. Nah, itu dia. Muncul. Oke. Iya, kenapa di situ Allah mendoakan Muhammad? Mensalawatkan maksudnya ya, mensalawatkan. Ya, ini dia. Allah mengsalawatkan innallaha wa malaikatu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas? Iya, betul. Kenapa Allah itu mensalawatkan Muhammad? Itu pertanyaannya. Nah, ini kan mengajarkan supaya menghormati Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu nabi yang paling mulia itu dulu saya. Tapi Iya, biasa ya, saya kan debat dengan Muslim juga, mereka jawabnya seperti itu. ya sama. Dulu juga begitu kalau di Muslim. Tapi Iya, kalau kalau sekarang sekarang jawabnya gimana? jawabnya aneh, gitu aja. Kalau minta salawat kepada siapa, ya? Iya, Begitu ini ya. Alo Itu saja SWT jawabnya. mendoakan Muhammad kepada siapa? Apakah ada Ya. Tuhan yang lain? Ya enggak? Ini. Ini kan kita kan Ya. mikir, salawat itu artinya kan mendoakan rahmat dan keselamatan bagi Muhammad. Saya sudah searching itu di Google. Bahwasannya arti dari salawat itu adalah mendoakan keselamatan dan rahmat. Ya, mendoakan keselamatan dan rahmat dan posisi dan tempat di surga bagi Muhammad. Nah, pertanyaannya si Alo ini mendoakan Muhammad kepada siapa? Itu loh. Mungkin ini Allah berdoa kepada siapa? Apakah ada Tuhan yang lain? Ya. Kayaknya ke Warokoh bin Aufal itu berdoanya, karena dia dikasih keponakannya itu Khadijah. Baik, terima kasih. Saya mau sambut lagi. Siapa ya? Damiang ya? Bagian Damiang. Oke. Damiang. Barangkali ada tanggapan, salam sadar. Shalom Pak Kak. Selamat ya, malam. Shalom. Selamat malam, salam sadar. Iya, salam. Ya silakan Pak, ada masukannya, mungkin ada tanggapannya. Kalau dari saya, pembahasannya ini kan tentang Indonesia ya. Ya, agama Islam itu agama benar. Gitu. Islam itu agama benar. Cuman kan kesini banyak oknum yang di agama itu yang menyelewengkan kebenaran, sehingga Islam itu yang agama benar jadi sehingga menyimpang dari kebenaran. Begitu. Nah, ini ada yang bertanya ini Pak Pemurtad Muslim bertanya kenapa di surat 33 Al-Ahzab ayat 56. Kalau menurut saya ya. Gitu. Ya. Lanjut. Lanjut Pak, menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya tentang surat ini kan dari jawabannya para muslim. Iya, oke. Dari jawaban para muslim kan mereka selalu bilang menyampaikan untuk memberikan rahmat katanya gitu. Memberi penghormatan.
di sini kan bukan hanya Allah saja yang bersalawat, tetapi juga malaikat. Nah, kalau Iya, misalkan itu untuk menyampaikan salam, kira-kira mereka kan sering jawab seperti itu. iya, iya, Eh, nah, penghormatan berarti dan itu kan juga malaikat juga kan melakukan itu. Nah, iya, jadi kalau misalkan untuk supaya disolawatkan supaya Muhammad itu memberikan rahmat, berarti malaikat yang bersolawat pun memberikan rahmat kepada Muhammad itu. Kan kadang-kadang iya, jawaban Muslim itu untuk supaya Muhammad diberikan rahmat oleh Allah gitu. Nah ini kan suatu hal yang aneh gitu ketika mereka iya, menjawab seperti itu. benar. Ada lagi, Pak? Nah, Ya, sebelum ke topik yang lain, silakan lanjut. Halo? Halo? jaringanku kurang bagus. Oke, oke, Jaringanku kurang oke. bagus. Baik, Suaranya kalau putus-putus. kalau begitu saya angkat Pak Aleptab, silakan. Pak Aleptab, salam sadar, salam, selamat malam. Salam Pak Aceh, salam sadar. Semoga Ya, kita bangsa cepat sadar Pak Aceh. amin. Udah lama merdeka tapi nggak sadar-sadar juga. Iya, lupa Pak, bukan nggak sadar, lupa. Perasaan orang Indonesia itu orang Arab begitu. Ya, Iya. ya dari lupanya ini mudah-mudahan sering mendengar Muhammad Kaceh jadi nyadar. Oh, saya ini orang Sunda. Oh, itu orang Jawa. Oh, saya orang Batak begitu. Bukan Arab. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Haleluya. Ya. Haleluya, puji Tuhan Pak Aceh. Pak Aceh Adanya- boleh tanya nih. Boleh. Nah itu Pak Aceh kan mantan dari sono itu. Iya. Pak Aceh kan membaca huruf-huruf dari sono itu, ayat-ayatnya. Yang Iya. saya bingung kan Pak Aceh ya, itu kan banyak ayat yang sudah menubuatkan siapa itu sang juru selamat, siapa itu Isa. Kan jelas-jelas tertulis di kitabnya. Kok masih aja mereka itu tidak mengerti juga Pak Aceh. Nah itu yang saya bingung itu. Padahal jelas-jelas kata-katanya menubuatkan tentang sang juru selamat itu. Tapi mereka kok nggak mengakui Pak Aceh. Kenapa itu Pak Aceh? Contohnya Pak Aceh kayak di ini. Halo Iya. Pak Aceh. Iya. Di An-Nisa 171. Surat Maryam 19 ayat 19. Di Iya. Al-Maidah. Ali Imran. Dan jawaban iya Ali Imran. Betul. Habis itu di Asyurub 61. Kan jelas-jelas Pak Aceh. Kok masih mereka itu Iya. kok nggak mau mengakui? Kenapa itu sebabnya Pak Aceh? Saya Baik. mohon dari Pak Aceh. Yang pertama, kenapa mereka nggak mau mengikuti? Padahal ayat-ayat sudah sangat jelas di Al-Quran. Mereka itu lebih percaya kepada ustadznya yang memberikan fatwa orang kampung yang dekat dengannya. Sekalipun ustadz itu tidak memahami Al-Quran, yang penting mengaku keluaran pesantren, dia itu dipercaya. Karena itulah yang disebut sumun bukmun umyun fahum layarjiun, itu di Al-Quran dijelaskan. Orang yang bisu, tuli, buta, tertutup hatinya tidak akan kembali kepada Tuhan. Begitu. Karena mereka hatinya sudah menutup. Tapi puji Tuhan, yang membuka hati sekarang banyak yang minta dibaptis. Karena apa? Karena di Al-Quran sangat jelas, orang yang berasal dari Allah dan kembalinya kepada Allah, yaitu Isa Al-Masih. Sebagaimana dikatakan surat
3 Ali Imran ayat yang ke-55 ayat 45 ini. Coba saya bacakan. Idqalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasyyiruki bi kalimatin minhu asmuhu Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, berarti lebih dari 2 nih datang ke Maryam. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu, memberikan kabar gembira kepada kamu tentang seorang kalimat dalam kurung firman darinya, dari Allah, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Menurut ayat ini, orang yang berasal dari Allah namanya Isa Al-Masih. Ini ayatnya, Al-Imran ayat 45. Orang yang jadi terkemuka di dunia dan di akhirat namanya Isa Al-Masih. Dan yang ketiga, orang yang didekatkan kepada Allah, Isa Al-Masih. Jadi Rasul yang paling dekat dengan Allah adalah Isa Al-Masih, bukan yang lain. Begitu Pak. Jelas Pak ya? Jelas, yaitu Pak Aceh. Semoga aja Pak Aceh dengan live-nya Pak Aceh, siaran Pak Aceh ini bangsa Indonesia, putra-putri bangsa Indonesia, lebih sadar lagi dan lebih terbuka hatinya untuk mengetahui tentang kebenaran itu. Bukan kita di sini. Kepada umat-umat Islam, mari, kalau memang Al-Quran ini pedoman umat Islam, mari dipedomani, dan apa yang ada di dalam Al-Quran ini, mari kita percayai, ternyata orang yang berasal dari Allah, orang yang terkemuka dunia dan akhirat, orang yang dekat dengan Allah namanya Isa Al-Masih, bukan yang lain. Oke, saya akan lanjutkan ke ayat yang ke-55. Ya, ayat yang ke-50. Dilanjut Pak Aceh. Baik. Ini ayat yang ke-55 berkata, Idqalallahu ya Isa ini mutawafika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiraka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa'ahkum bainakum bima kuntum fihi tahtalifun. Yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkat kamu kepadaku. Diambil, diangkat kepada Allah. Serta membersihkan, mensucikan kamu, disucikan lagi oleh Allah, dari orang-orang yang kafir. Berarti yang bukan ikut Isa orang kafir. Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang yang kafir hingga hari kiamat. Makanya orang yang mengikuti Isa itu diberkati Tuhan. Makanya apakah itu artinya Pak Aceh atau menurut terjemahan Pak Aceh yang Pak Aceh sebut ini? Ini saya hanya membacakan terjemahan yang dibuat oleh Kemenag, Kementerian Agama Indonesia, begitu. Jadi, bukan kata saya. Ya. Saya hanya membacakan saja, Pak. Ya. Bukan menafsirkannya ya. Kalau saya salah, lebih salah Kemenag berarti, begitu. Ya. Kalau mau salahkan, jangan salahkan KC, salahkan aja Kemenag. Cuma membacakannya aja. Iya, saya cuma membacakan kepada saudara dan tidak menafsir juga karena memang ayatnya demikian. Iya, berarti ya tidak ada yang salah dari Pak Aceh ini. Tidak Pak Aceh kan corongnya aja katanya kan. Betul. Perpanjangan lidah aja. Ya, makanya di sini ada ayat yang berikutnya. Kemudian kepada akulah
kepadakulah engkau kembali. Jadi Isa dan pengikutnya kembalinya kepada Allah. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Itu dia. Jadi jelas ini ayatnya, publik bisa lihat, saya tidak mengada-ngada, tidak mengarang bebas. Baik teman-teman, mungkin ada tanggapan dari yang lain. Oke Pak Kaleptap, selesai. Ada lagi? Ya, Atas selesai. informasinya, atas Terima penjelasannya. Salam sadar. Salam sadar. Oke, salam sadar Pak tetap setia. Salam Pak Kace, selamat malam. Salam Selamat sadar. malam. Iya, salam sadar. Satu lagi, salam NKRI. Salam Iya, Pak NKRI. Ada buruk di belakang saya, Waduh, nggak jadilah. Ini bincang apa Pak Kace? Bincang-bincang apa ini? Bincang-bincang Islam, agama. Oke. Jelasin dulu Pak Kace, Islam itu apa? Ya saya paham. Nah, Islam itu aslama yuslimu islaman fahuwa yuslimu. Fahuwa aslamun Islam. Nah, itu. Dulu lupa Artinya? lagi itu. Jadi Oh. Islam itu katanya keselamatan, katanya. Kalau Muslim katanya berserah diri. Jadi kalau orang yang berserah diri pasti selamat. Benar, saya rasakan. Saya berserah diri kepada Tuhan Yesus, diselamatkan. Itu contohnya.